Perkembangan emosi pada bayi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan NPM 201 2021 015 00883. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan emosi pada bayi. Memiliki 4 poin dalam tahapan emosi pada bayi. Yang pertama, yaitu tentang perkembangan emosi si kecil di awal kehidupannya menjadi penting untuk diperhatikan karena akan menentukan bagaimana sebaiknya orang tua itu bersikap. Yang kedua, terkadang kebanyakan orang tua terlalu fokus pada perkembangan fisik bayi, mulai dari kemampuan merangkak, berjalan, memegang barang, hingga berbicara. Padahal perkembangan emosi bayi itu tak kalah penting untuk diperhatikan. Pasalnya, inilah yang akan menentukan cara si kecil belajar mengatasi rasa takut, mengendalikan emosi, dan lebih percaya diri saat ia dewasa nanti. Poin ketiga, perasaan dan emosi pada umumnya disifatkan sebagai keadaan, stage yang ada pada individu atau organisme pada suatu waktu. Misal, seseorang merasa sedih, senang, takut, atau marah. Ataupun gejala-gejala yang lain setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Di poin keempat, dengan kata lain perasaan dan emosi disifatkan sebagai salah satu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme atau individu itu sendiri. Pada slide selanjutnya, emosi pada perkembangan bayi sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Di sini saya membagi 3 usia. Pertama 0 sampai 3 bulan. Pada masa ini, bayi sedang menunjukkan 2 emosi, yaitu emosi dasar, kesal, dan senang. Karena gerak fisiknya yang masih terbatas, ia menunjukkan emosinya tersebut hanya di saat-saat tertentu. Seiring dengan perkembangannya, ia mulai dapat belajar emosi dari orang lain dengan mengamati dan menyerap emosi yang ada di sekitarnya. Misalnya, memasuki usia 2 bulan, kebanyakan bayi akan mulai mengembangkan kecerdasan emosinya seperti suka bermain dengan orang lain. Dan bisa jadi tiba-tiba menangis ketika permainan tersebut berhenti. Lanjut dengan mempelajari wajah dan ekspresi orang-orang yang ada di sekitarnya. Membuat suara-suara calling dan goggling untuk menanggapi suara yang didengarnya. Di sini ada 4 sampai 7 bulan. Banyak sekali perkembangan emosi yang si kecil rasakan pada rentan ini, pada rentan usia ini. Pada tahap usia ini, ia mulai dapat mengenali wajah. Kemampuan mengenali wajah ini kemudian mengembangkan perasaan aman dan nyaman terhadap beberapa orang yang ada di sekitar bayi tersebut. Ia mulai memilih orang yang akan menggendongnya. Ia bahkan sudah mulai memiliki orang-orang favoritnya. Fluktuasi emosi mulai berubah dengan cepat dan semakin beragam. Rasa marahnya sudah sering terlihat. Emosi ini kemudian akan memuncak hingga menjadi tantrum pada rentan usia atau umur selanjutnya. Di usia ke-8 dan ke-12, memasuki usia 8 bulan, menuju ke 12 bulan, perkembangan emosi bayi mulai pesat. Kini ia tak hanya kenal emosi senang, tak hanya kenal emosi kesal atau marah ya, tapi ada rasa malu dan rasa takut. Bahkan rasa cemas merupakan salah satu milestone atau pencapaian penting bagi perkembangan emosi bayi. Jadi jangan heran kalau si kecil jadi semakin manja menjelang ulang tahun pertamanya. Anak biasanya akan semakin menempel dengan orang tuanya dan tidak ingin ditinggal, walaupun sekedar ke kamar mandi. Di slide ini saya mencoba menggunakan skema menurut Piaget. Kenapa? Karena dalam mengkonstruksi pemikiran pada bayi, menurut Piaget, skema adalah konsep atau kerangka pikir yang ada dalam individu yang berfungsi dalam mengorganisir atau menginterpretasikan informasi. Piaget tertarik pada skema pikiran tersebut yang memampukan anak-anak mengorganisir pengalaman-pengalaman mereka sehari-hari. Menurut Piaget,
Mohon maaf jika saya salah menyebut nama. Beliau mengatakan bahwa ada dua proses sangat penting dalam membentuk skema pikir seorang anak, yaitu dengan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seorang anak menerima informasi baru dan menyatukan dengan pengetahuan yang telah ada, yang sudah dia dapat. Artinya, anak-anak mengasimilasi lingkungan sekitarnya terhadap skema pikirannya. Dapat informasi terus, dapat informasi baru lagi, lalu kemudian disatukan dengan pengetahuan dalam lingkungan yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Sementara dengan akomodasi, terjadi ketika anak menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Artinya, anak-anak menyesuaikan skema pikirannya dengan lingkungannya yang baru. Jadi, berusaha untuk mencoba masuk ke dalam dunia yang baru, lalu menyerap pemikiran di lingkungan yang benar-benar masih baru. Jadi di bawah ini ada perkembangan emosi bayi yang tidak stabil mungkin membuat kewalahan orang tua dan sekitarnya. Namun bagaimanapun juga suasana hati si kecil, orang tua tetaplah berada di sampingnya dan berikan pelukan. Berikan pelukan yang hangat sesering mungkin. Tunjukkan padanya bahwa orang tua, kakak, saudara, tante, om, nenek, dan kakek, serta orang-orang yang ada di sekitarnya menunjukkan rasa sangat menyayangi dan memahami perkembangan emosinya. Agar dia dapat mengolah dan membuat emosinya menjadi lebih berkembang dan terkontrol dengan baik. Demikianlah slide tentang tahapan emosi pada bayi. Terima kasih.